Di makam-makam para waliullah itu biasanya sudah disiapkan sebagaimana diajarkan oleh Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir. Abdullah bin Husin bin Tahir, salah satu guru Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ngarang kitab Sulamut Taufik itu lah, jadi memang ya sekarang kita masuk berarti ke tata cara ziarah. Ini kalau sudah disebutkan mengenai salam, ini sudah masuk ke tata cara ziarah. Jadi ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita akan masuk rumahnya orang, ya tentunya kita diajarkan bahkan di dalam syariat untuk apa? Uluk salam. Dalam Al-Qur'an kan juga dijelaskan, ya, ayatnya saya lupa, tapi yang jelas ada di dalam Al-Qur'an bahwa ketika engkau akan masuk ke rumahnya seseorang, maka ucapkanlah salam dengan salam yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perintah Allah dalam Al-Quran. Bahkan Rasulullah mengatakan kalau masuk rumahnya orang salam 3 kali ya. 1 kali tidak dijawab, 2 kali tidak jawab, 3 kali tidak dijawab pergi. Ya, jangan ngintip-ngintip rumahnya orang, tidak boleh. Kalau di wali langsung dijawab mungkin kitanya langsung pergi malah. Bukan. Tapi memang seperti itu ya. Jadi apa ya? Ini salah satu tata krama. Jadi masuk kita ke tertibnya langsung ya. Masuk kita ke tertibnya kita ziarah. Itu salah satunya tadi yang jenengan sebutkan yaitu kita salam. Jadi pertama tadi sebelum ziarah kita harus punya wudu. Ketika sampai ke tempat para waliullah di mana dia dimakamkan atau bersemayam pesariannya mereka, maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah salam. Ya, bagaimana kita masuk rumahnya orang, ya toto kromone salam. Kita harus salam. Itu mereka rumah mereka. Kuburan itu adalah rumah perkampungan. Ya, maka Rasulullah kalau ziarah itu assalamualaikum ya daraqaumin, kata Rasulullah ketika ziarah ke pekuburan Baqi. Assalamualaikum wahai penghuni perkampungan. Nah, itu berarti mereka di perkampungan ya di rumah-rumah mereka ya, kijing satu kijing itu ya kayak perumahan itu ya, seperti itu. Itu saya gambarkan Rasul. Jadi kita harus yang pertama uluk salam. Salamnya bagaimana, Beb? Salamnya macam-macam. Cuma dari kita Ahlussunnah wal Jamaah ketika kita masuk itu biasanya kita sudah diajarkan oleh para habaib, oleh para kiai. Di makam-makam para waliullah itu biasanya sudah disiapkan sebagaimana diajarkan oleh Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir. Abdullah bin Husin bin Tahir, salah satu guru Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ngarang kitab Sulamut Taufik itu punya gubahan atau gubahan syair berupa salam yang biasa digunakan oleh para habaib kita untuk ziarah kepada para waliullah. Yang biasa kita kenal dengan salamullah ya sadat. Biasa di makam-makam wali sudah ada. Salamullah ya sadat minar rahman yaksyakum ibadallah ji'nakum dosadnakum tolabnakum. Biasa kita diajarkan seperti itu. Nah, itu yang pertama salam. Jadi kita harus salam. Itu toto kromo. Dan di salam itu terutama salamnya Habib Abdullah bin Husin bin Tahir itu ada beberapa doa-doa atau permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar si wali ini mendoakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi yang jadi pertanyaan, kenapa kok saya terutama kalau ziarah ke makam para waliullah yang sayyid atau non sayyid itu kok salamnya berbeda? Nah, karena memang dawuh dari guru saya sendiri. Jadi memang kalau bicara kewajiban baku enggak ada ya. Sebenarnya isinya hampir sama. Cuma kalau guru saya mengajarkan untuk salamullah ya sadat yang biasa habaib baca itu, memang itu dibaca ketika khusus ziarah ke makam-makam para habaib atau para sadat sayyid. Ya, sayyid yang keturunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kemarin waktu di Sumatera itu sempat memberikan masukan kepada satu pondok pesantren yang ada makam kiainya di situ, diberikan salamullah ya sadat. Ya sebenarnya tidak apa-apa, tidak ada masalah. Cuma mungkin
kurang pas saja lah. Tapi tidak ada masalah, dibaca pun di situ tidak ada masalah. Cuma saya yang diajarkan guru saya itu khusus untuk para sayyid. Karena ada kata-kata salamullah ya sadat. Sadat di sini yang dimaksud. Walaupun mungkin dalam arti bahasa sadat ini bisa bermacam-macam, waliullah dan lain sebagainya. Tapi sadat yang di sini adalah yang dimaksud adalah sadat al-Ba'alwi atau keturunannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana ketika kita berziarah ke makam waliullah yang mereka non sayyid atau para kiai? Banyak dari mereka waliullah atau dari penduduk pribumi seperti Kiai Mangli, seperti Kiai Hasyim Asy'ari, seperti biasa kita ziarah Kiai Hasan Minhad, ya. Yang kita tahu mereka non sayyid, yaitu ada salam tersendiri. Tidak banyak yang dipasang itu salam, tapi biasanya kalau orang-orang yang sering ziarah tahu itu bunyinya salamullahi warrahman alaikum ya waliullah. Ini ada saya catatannya. Bentar. Itu khusus untuk ziarah wali yang non sayyid. Nah, ini. Salamullahi warrahmah alaikum ya waliullah. Atainakum wa zurnakum wa ghafna ya waliyullah. Sa'id lakainakum gasadna ya waliyullah. Ya sama aja, mirip sebenarnya sama salamullah ya sadat. Cuma di sini tidak ada kata-kata sa'adat. Ini mungkin yang lebih lebih familiar di tanah Jawa. Ini salam-salam ini yang dipakai. Jadi seperti itu. Kalau mau pakai itu ya sebenarnya tidak ada masalah. Sebenarnya tidak ada masalah. Saya sendiri karena tidak hafal yang salamullah warahmah ini, kalau ziarah yang ke non sayyid, saya nggak pakai salamullah ya sadat, tapi langsung salam biasa yang assalamualaikum ya waliullah, assalamualaikum ya ahla la ilaha illallah, atau at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah, seperti itu. Sama masuk ke tata cara, nanti ya sama kita jelaskan. Tadi yang pertama salam, ya. Ini mau dijawab langsung apa nanti? Jawab langsung ya, enggak apa ya. Sebenarnya kalau larangan, kita bicara lagi larangan baku untuk ziarah malam enggak ada. Tapi yang kita tahu memang di kota Tarim sana, kalau malam-malam itu makam waliullah banyak ditutup jam-jam tertentu. Ya, karena mereka berkeyakinan bahwa ziarah malam itu bukan tempatnya untuk ziarah sebenarnya. Karena apa? Mungkin satu juga ya, mungkin ini hanya mungkin perkiraan saja, mungkin di sekitar makam itu kalau malam ya mungkin ada wayahnya atau waktunya atau shiftnya mungkin makhluk-makhluk selain kita yang berziarah. Ya, takutnya kalau kita ziarah malam-malam ke tempat kuburan itu kan namanya kuburan kan tempat-tempat istilahnya yang bisa dibilang apa ya, angker dalam tanda kutip, walaupun itu makamnya waliullah, tapi tidak ada masalah kalau mau ziarah malam pun tidak ada masalah. Kita ziarah Rasulullah aja 24 jam. Cuma beberapa orang min ahli nur, min ahli kasyaf tidak menyarankan untuk ziarah malam, karena ada yang bilang kalau malam itu walinya tidak ada di situ, walinya tidak ada di situ, yang di situ wakilnya entah itu bangsa jin atau bangsa malaikat, wallahu a'lam. Tapi walinya katanya kalau malam tidak ada situ, kecuali malam Jumat. Kecuali malam Jumat. Karena kalau memang malam Jumat itu ada nas dari Rasulullah. Karena setiap malam Jumat dan hari Jumat arwahnya mukminin itu dikembalikan di jasadnya atau di makam-makamnya untuk nunggu orang-orang yang ziarah itu, kembalikan ke jasad. Jadi kalau malam Jumat itu anjuran sekali malam Jumat sampai hari Jumat. Nah, itu anjuran untuk berziarah malah di situ. Tidak masalah karena memang ada anjuran dari Rasulullah untuk malam Jumat dan hari Jumat. Jadi ya kita bicara orang-orang ahli nur yang mengatakan bahwa kalau malam satu itu katanya walinya itu tidak ada di situ. Ya saya tidak tahu, ya saya tidak pernah melihat. Cuma saya memang sama guru-guru memang kurang dianjurkan. Yang kedua juga takutnya mungkin tidak kuat. Karena tidak kuatnya mungkin karena ketika ziarah malam itu mungkin waktunya disertai dengan makhluk-makhluk yang tidak kelihatan itu mungkin ziarah kepada para waliullah itu.
Ya insya Allah ziarah juga mereka sama dengan manusia, ya kan? Wong kita ini diperintah ibadah ya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang diperintah untuk ibadah ini akan jin dan manusia. Jadi ya kalau kita ziarah itu termasuk daripada kegiatan ibadah, ya jin juga seperti itu. Ya. Terus kapan masuk tata caranya? Tata cara. Ya, tadi kita sudah bahas tata cara. Jadi yang pertama tadi salam, sebelumnya wudu. Salam yang digunakan sebaiknya kalau ke para habaib yaitu salamullah ya sadat. Karangan Habib Abdullah bin Muslim bin Tahir. Atau yang non habaib salamullahi warahmah alaikum ya waliullah. Itu bisa. Lalu yang selanjutnya setelah salam ada bacaan salam lagi, setelah baca salam yang apa dengan bentuk syair atau nadham dengan lagu. Apa salamnya? Biasa assalamualaikum. Saya diajarkan guru saya. Masuk itu selesai baca salamullah sadat itu di makam habaib atau wali songo. Itu langsung at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Seperti ini saya bawa kitabnya Al-Habib Syekh bin Abu Bakar As-Segaf. Saya putra Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik. Ya, Habib